yang boleh Tuhan berlakukan, yang boleh Tuhan nyatakan, yang boleh Tuhan merupakan tindak lanjut dari komitmen pengembangan ekonomi hijau berbasis komoditas unggulan daerah yang diamanatkan dalam Deklarasi Manokwari hasil Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif ICBA 2018, di mana pemerintah Kerajaan Inggris berkomitmen membantu Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar 400 miliar dan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat tinggi investasi hijau disorong dengan program pengembangan ekonomi hijau sebagai implementator dari MOU tersebut antara UKCCU dengan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dengan durasi 3 tahun. Rumput laut yang dilepas dikapalkan tujuan Surabaya saat ini sebanyak 20 ton dari jenis rumput laut sakol atau nama ilmiahnya Eukema cottoni yang merupakan hasil produksi budidaya dari petani orang asli Papua di Kampung Yende, Kampung Mena, dan Kampung Niap, Distrik Ron. Juga Kampung Yembe Kiri, Kampung Nusurawi, dan Kampung Isenebuai, Distrik Rumberpon, dan Kampung Yomber, Distrik Yoswar, Kabupaten Teluk Wondama, yang sebelumnya telah berproduksi 85,5 ton hasil uji coba yang juga sudah didistribusikan dan dikumpul oleh Pak Kadin. Yang ketiga, rumput laut di tingkat petani di kampung sebesar Rp6.000 per kilogram dan harga jual di Surabaya sebesar Rp18.000 per kilogram. Sehingga dengan hasil 20 ton pada hari ini ada total uang beredar 120 juta di kampung-kampung yang disebutkan tadi. Yang keempat, ekspos hasil produk turunan rumput laut di Mansinam Beach Hotel yang berupa aneka makanan ringan atau snack yang berasal dari rumput laut. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, dari tempat ini saya mengundang Bos Direktur Utama Usaha Daerah Nadifa sebagai off-taker atau sebagai pembeli rumput laut dari Surabaya, Pak Haji Sairudin. Kami mohon berkenan untuk Bapak Satu, dua, tiga, sekali lagi izin Bapak. 1, 2, 3. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati, lanjutan di Provinsi Papua Barat sudah harus menjadi arus utama dalam melakukan pembangunan daerah. Pembangunan berkelanjutan ini harus dilaksanakan pada semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan kita. Pembangunan yang berorientasi pada keberlangsungan dan kepentingan generasi mendatang di masa depan adalah prioritas pemerintah provinsi di Papua Barat saat ini. Komitmen kita yang tertuang dalam Deklarasi Provinsi Konservasi tahun 2015 dan Deklarasi Manokwari 2018 sangat jelas memperlihatkan komitmen dan kemauan kita
untuk berlaku bijaksana dalam mengelola sumber daya alam kita demi anak cucu di masa yang akan datang. Tertuang dalam Peraturan Daerah Khusus Perdasus Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat, bahwa pembangunan ekonomi diarahkan melalui pengembangan ekonomi hijau, yaitu dengan menitikberatkan pada komoditas unggulan daerah non-deforestasi, di mana telah ditetapkan komoditas unggulan di Provinsi Papua Barat yang meliputi komoditi kakao, kopi, pala, kelapa dalam, rumput laut, dan ekowisata. Hadirin yang selepasan atau pengapalan perdana produksi rumput laut yang merupakan komoditas unggulan daerah, walaupun dalam situasi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19, namun kegiatan hari ini mampu membawa optimisme bagi kita semua. Sebelumnya, di awal tahun 2020 ini, pada bulan Januari, saya juga melepas pengapalan perdana produk biji kering kakao Ransiki kualitas premium tujuan Eropa. Kita akan melepas produk rumput laut jenis sakol sebanyak 20 ton hasil produksi budidaya dari petani orang asli Papua di distrik Kron, distrik Lumberpon, distrik Joswar, Kabupaten Teluk Wondama. Ini merupakan bukti nyata bahwa apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati dan keikhlasan dalam berusaha dan bekerja akan membuahkan hasil yang membanggakan. Kolaborasi yang apik dari berbagai pihak ini adalah sebuah contoh kerjasama yang baik. Bagaimana peran pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, program pertumbuhan ekonomi hijau, UD, Nafifa sebagai pembeli, dan petani orang asli Papua yang mendapatkan pendampingan. Hadirin, komoditas lokal unggulan non-deforestasi di Papua Barat adalah program prioritas dan kebijakan utama pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Rencana pengembangan komoditas ini telah menjadi perhatian dan telah disusun dalam Grand Design Investasi Hijau Papua Barat dan peta jalan pengembangan komoditas unggulan non-deforestasi. Dan untuk lebih mengefektifkan upaya-upaya ini, saya telah memerintahkan untuk dibentuk satu tugas komoditi unggulan, termasuk untuk komoditi rumput laut, yang beranggotakan para pihak dari sektor hulu sampai dengan hilir. Termasuk salah satu anggotanya adalah pihak mitra pembangunan program pengembangan ekonomi hijau. Berkenan dengan itu, perlu saya sampaikan menjadi arahan bagi kita semua. Pertama, untuk lebih meningkatkan hasil produksi dan nilai tambah produk rumput laut, perlu segera disusun rencana induk pengembangan dan rencana usaha sehingga lebih terarah lagi. Efisien dan efektif pengembangan komoditas ini kepada OPD teknis terkait di pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Wondama untuk mengambil peran lebih besar dalam pembinaan petani rumput laut orang asli Papua, sehingga akan lebih cepat peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan. Kepada pihak perbankan, mohon bantuannya untuk dapat memberikan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas petani dan permodalan dalam usaha budidaya rumput laut, dan perlu didukung semua pihak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan ekonomi kreatif dan inovatif, terutama di kalangan petani dan nelayan yang membudidayakan rumput laut. Juga sebagaimana memperbaiki rantai pasok sehingga lebih murah biaya pengiriman
distribusinya dan akan meningkatkan harga produksi di tingkat petani. Shalom. Yang terhormat Gubernur Papua Barat, yang kami hormati, yang kami hormati Rektor Universitas Papua, pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah di Provinsi Papua Barat, yang kami hormati PT Pelindo 4, pimpinan Bea Cukai, serta bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena anugerahnya di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pelepasan dan pengapalan perdana Selasa 27 Oktober tahun 2020 di Pelabuhan Laut. Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, saya Gubernur Papua Barat bersama dengan Bupati Kabupaten Tolopondama dan semua undangan hari ini sekalian. Hari ini kita akan memberangkatkan rumput laut dari masyarakat orang asli Papua yang ada di Kabupaten Tolopondama sebanyak 20 ton ke Surabaya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dengan demikian selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur. Untuk mengambil tempat di depan, kita akan foto bersama. 2, 3, sudah. Bupati. Sabar, satu kali lagi Pak. 2, 3, lagi. Sabar.